Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Agama suci Awan Selatan adalah salah satu dari 10 agama besar di seluruh realm Heart Grid Land. Sangat sulit untuk menjadi murid batin dari agama ini. Namun demikian, agama suci Awan Selatan bias terhadap warga negara Awan Selatan. Lagi pula, perang antar negara sering terjadi, dan warga sipil dari negaranya sendiri pasti akan lebih bisa dipercaya. Yingsan Sueying, seorang murid dari klan Yingsan. Dia dilahirkan sebagai murid milik klan aristokrat Awan Selatan. Sebanyak 15 ahli primal chaos berkumpul di aula istana. Di tengah, ada proyeksi yang menggambarkan seorang pemuda tampan berjubah putih memasuki istana Dewa Yuan. Dia memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Dilihat dari aura dan jiwanya, dia belum berkultivasi di lingkungan yang dipercepat waktu, dan hanya berkultivasi selama 5 juta tahun. Petik 2. Haha, dia sudah berhasil melintasi tingkat kelima istana Dewa Yuan. Rekan pembudidaya, seharusnya tidak ada perselisihan untuk membiarkan dia masuk kan? Tidak sama sekali. Dia adalah umpan untukku. Itu adalah anak muda dari klan ibu tua Yingsan. Lulus untukku juga. 15 ahli primal chaos berkata sambil tersenyum. Suasana terasa santai. Dahulu kala, ibu tua Yingsan telah menyelesaikan semua kemungkinan penyumbatan, jadi semua orang yang hadir cukup menyetujuinya. Mereka kurang ketat dalam penyelidikan dan penilaian warganya sendiri. Jika itu adalah seorang kultivator dari negara lain, interogasi akan jauh lebih ketat. Bahkan jika seorang kultivator tidak lebih lemah dari Sueying dalam hal bakat, permintaan akan kekuatannya akan lebih sulit. Dan mereka harus menyelesaikan misi tertentu, untuk menguji kesetiaan murid yang masuk itu. Bagaimanapun, murid luar tidak harus setia. Mereka bebas memilih agama lain. Tetapi saat mereka berhasil menjadi murid batin dari agama, tanpa persetujuan dari Raja Awan Selatan secara pribadi, mereka benar-benar dilarang bergabung dengan agama lain. Jika mereka berani melakukannya, itu akan mengkhianati agama. Dan pengkhianat ini akan dikejar dan dibunuh. Tentu saja, dengan persyaratan keras seperti itu, akan ada banyak manfaat jika seseorang lulus ujian dan menjadi murid batiniah. Sueying keluar dari istana Dewa Yuan. Dalam kehampaan kekacauan utama, lawan yang kita miliki di dalam pagoda bintang semuanya adalah iblis penghancur. Namun demikian, cobaan di dalam istana Dewa Yuan memiliki jenis lawan yang berbeda. Sueying menghela nafas dalam hati. Meskipun ada lebih banyak variasi di istana Dewa Yuan, tingkat demarkasi pertempuran persis sama dengan pagoda bintang. Secara alami, istana Dewa Yuan memiliki tingkat ke-10 tambahan. Yingsan Sueying, selamat untukmu. Markis Cheng Deng sedang menunggu di luar istana Dewa Yuan. Dia tertawa, saya sudah mendapat kabar bahwa penilaian Anda telah berlalu. Anda sekarang adalah murid batin dari agama suci Awan Selatan kami. Oh, sebentar lagi, kami akan membawa Anda untuk mengumpulkan token murid batinia pribadi Anda, jubah Anda, dan barang-barang lainnya. Adapun gua tinggal yang Anda tinggali, Anda dapat memilihnya sendiri. Petik 2. Terima kasih banyak, Markis Cheng Deng. Kata Sueying. Itu hanya masalah kecil, ayo pergi dan kumpulkan tokennya dulu. Markis Cheng Deng sangat antusias. Di dalam agama suci Awan Selatan, di Aula Penatua. Yingsan Sueying, kamu sekarang adalah murid ke-3392 dari agama suci Awan Selatan kami. Seorang pria tua berambut perak berkata. Orang tua itu mengeluarkan aura agung. Dia saat ini menyerahkan jubah dengan sungguh-sungguh kepada Sueying. Jubah itu memiliki tanda yang disematkan padanya, di masa depan, kamu bukan hanya seorang murid dari klan Yingsan. Anda juga seorang murid agama suci Awan Selatan, salah satu dari 10 agama besar di seluruh realm Heart Grid Land. Fokus pada budidaya dan menerobos ke alam primal chaos segera. Sebagai murid dari agama suci Awan Selatan kami, adalah suatu penghinaan untuk tidak mencapai alam primal chaos. Murid ini mengerti. Sueying dengan hormat menerima jubah itu. Dia secara alami memahaminya. Kondisi bergabung dengan agama suci Awan Selatan sebagai murid batinia sangat keras. Sebagai warga sipil dari Southern Cloud Nation, sebagian besar hanya bisa bergabung setelah mereka memperoleh kekuatan di tingkat ke-7 sebagai alam persatuan. Oleh karena itu, bukanlah kata-kata kosong untuk mengatakan bahwa adalah suatu penghinaan untuk tidak mencapai alam primal chaos sebagai murid batin dari agama suci Awan Selatan. Ada lebih dari 3.000 murid di agama suci Awan Selatan, dan itu adalah jumlah total murid sejak penciptaannya. Banyak yang telah jatuh selama bertahun-tahun juga. Saat ini, hanya beberapa ratus murid batin yang masih hidup.
Tentu saja, beberapa ratus murid dalam ini cukup untuk mengangkat reputasi agama suci awan selatan. Dari beberapa ratus murid ini, sangat sedikit yang berasal dari Southern Cloud Nation. Mayoritas berasal dari negara lain. Meskipun agama suci awan selatan memiliki persyaratan yang lebih keras bagi mereka untuk bergabung, pada akhirnya terlalu banyak orang luar berbakat yang melamar. Jelas, memiliki identitas sebagai salah satu dari 10 agama teratas di tanah besar meningkatkan daya tariknya. Mungkin tampak relatif mudah bagi Sue Ying untuk menjadi murid batin dari agama tersebut. Pada kenyataannya, bakatnya berada di peringkat 10 besar dalam sejarah Southern Cloud Nation. Dalam hal kemampuan pemahaman, dia telah mencapai tingkat kelima alam persatuan dalam waktu 5 juta tahun. Hanya dengan bakat dan kemampuan pemahaman yang begitu besar, ditambah dengan menjadi salah satu dari mereka sendiri, membuatnya mudah untuk bergabung dengan agama. Meskipun banyak pembudidaya datang untuk mengunjungi agama suci awan selatan, hampir semuanya adalah murid luar yang ingin mendapatkan bimbingan yang lebih baik di markas. Murid batin. Sue Ying berdiri di puncak gunung. Ada gua yang tinggal di belakangnya. Bawahannya, hamba ajaib Zibai, Tian Yizi, pelayan wanita Yan Yu, 2 serigala awan aliran hitam, dan pengawal pribadinya juga telah duduk. Di masa depan, nasibku akan terikat bersama dengan agama suci awan selatan, pikir Sue Ying. Sue Ying melengkung di langit. Dia terbang ke arah yang jauh. Aturan dalam agama suci awan selatan sangat ketat. Murid luar hanya bisa melintasi di wilayah luar. Agama inti terdalam dari agama suci awan selatan dimaksudkan hanya untuk murid-murid dalam dan pelayan mereka. Bahkan para pelayan dari murid-murid dalam ini memiliki wilayah pergerakan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jelas lebih sunyi di dalam wilayah inti dalam ini. Alam repositori buku. Saat Sue Ying terbang melintasi langit, dia tiba di puncak gunung yang mengambang di dalam awan. Puncaknya memiliki gua besar yang membentang lebih dari 10 meter. Ada 2 karakter book repository yang tercetak di gua. Itu juga merupakan tempat paling kritis yang diperhatikan Sue Ying setelah bergabung dengan agama suci awan selatan. Saat dia melangkah ke dalam gua, ruang di sekitarnya mulai berubah menjadi ilusi. Sue Ying melihat sekelilingnya. Dia telah memasuki ruang yang sangat besar. Banyak rak buku melayang di dalam ruang. Ada buku yang berbeda dan banyak lagi yang merupakan kitab suci seni mutlak. Banyak dari buku-buku ini juga merupakan wawasan pribadi yang ditinggalkan para senior tentang kultivasi. Misalnya, wawasan tentang gaya suci 12 awan selatan. Di antara banyak buku, gaya suci 12 awan selatan, yang lengkap dapat dilihat. Sekilas, ruang luas ini hanya berisi selusin sosok lain yang membalik-balik buku pemahaman. Mereka yang bisa masuk setidaknya adalah murid dalam. Mari kita lihat buku-buku yang dikabarkan itu. Sue Ying merasa hatinya gatal. Dia dengan cepat terbang menuju pusat ruang. Ada pilar langit yang memanjang sampai ke atas. Banyak deretan karakter juga tercetak di pilar ini. Teknik alam ketiga, membutuhkan 500.000 poin kontribusi untuk ditukar. Teknik avatar, membutuhkan 300.000 poin kontribusi untuk ditukar. Teknik teleportasi alam penghancuran hebat, membutuhkan 300.000 poin kontribusi untuk ditukar. Teknik penyegelan 5 fase, membutuhkan 200.000 poin kontribusi untuk ditukar. Tubuh Dewa Bintang, membutuhkan 200.000 poin kontribusi untuk ditukar. Teknik inkarnasi eksternal, membutuhkan 100.000 poin kontribusi untuk ditukar. Teknik kehancuran voidifikasi, membutuhkan 100.000 poin kontribusi untuk ditukarkan. Ada baris demi baris kata yang membuat mata Sue Ying menjadi cerah. Teknik teleportasi alam penghancuran besar, dapat ditemukan di sini. Ada juga teknik teleportasi alam penghancuran biasa. Teknik teleportasi alam kehancuran, seharusnya merupakan teknik teleportasi jarak jauh milik Sue Ying. Itu hanya membutuhkan 50.000 poin kontribusi untuk ditukar. Ini adalah kitab suci seni mutlak yang legendaris, Sue Ying memuji. Dia sudah tahu beberapa dari mereka melalui berbagai buku yang dia baca. Agama suci awan selatan, sebagai salah satu dari 10 agama besar, telah mengumpulkan banyak kitab suci. Beberapa berasal dari sebelum perang bangsa-bangsa kuno yang pertama. Beberapa bahkan unik di seluruh realm Heart Grid Land. Ada pembudidaya dari 6 negara kuno besar yang datang ke sini hanya untuk melihatnya. Secara alami, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Tentu saja, dasar dari 6 negara besar kuno lebih tebal daripada agama suci awan selatan. Mereka juga memiliki kitab suci seni mutlak yang unik dan kuat.
Namun demikian, sangat sulit untuk bergabung dengan agama ultra kuat di dalam 6 negara besar kuno sebagai orang luar dari negara yang berbeda. Kebanyakan orang luar bahkan mengalami diskriminasi. Agama suci awan selatan masih merupakan agama yang terletak di negara asalnya sendiri, dan itu cukup untuk menduduki peringkat 10 besar di tanah besar hati alam. Sayang sekali bahwa tulisan suci yang tercetak di pilar langit membutuhkan poin kontribusi untuk ditukar. Tapi ini cukup bagus karena saya bisa menukar mereka sebagai murid batiniah. Murid luar bahkan tidak bisa mempelajarinya. Sui Ying menghela nafas. Dia menyapu banyak buku di dalam ruang yang luas. Adapun buku-buku yang ada di sini, bebas untuk dibaca siapa saja. Dengan buku-buku ini, kemungkinan aku menerobos ke alam dewa kosmos akan jauh lebih tinggi. Mata Sui Ying berbinar saat dia menatap buku-buku yang mengambang di angkasa yang luas. Bagaimana dengan buku-buku yang dicetak di pilar langit? Dia untuk sementara tidak perlu mempedulikan mereka karena mereka membutuhkan poin kontribusi untuk ditukar. Saat ini, Sui Ying hanya bisa menerima misi tingkat alam persatuan dengan agama suci awan selatan, dan dia hanya akan mendapatkan ratusan poin kontribusi setiap tugas. Selanjutnya, misi ini sangat kompleks. Yang sedikit lebih mudah telah direnggut oleh murid-murid dalam lainnya. Murid-murid dalam praktis semuanya berada di alam primal chaos dan dapat mengirim inkarnasi mereka dalam jarak yang sangat jauh. Dengan demikian mereka dapat menyelesaikan misi ini secara efisien. Untuk mendapatkan poin kontribusi, saya harus menunggu sampai waktu saya dapat menunjukkan kekuatan saya kepada publik sekitar tingkat ke-9 atau ke-10. Pada saat itu, perolehan poin akan jauh lebih cepat, pikir Sui Ying. Untuk sekarang, saya harus membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu. Sui Ying mulai membaca. Gudang buku dalam agama suci awan selatan cukup menakutkan. Kitab suci langka yang terletak di pilar langit, pada akhirnya hanya sedikit jumlahnya kurang dari 100. Tetapi buku-buku lain yang ditemukan di sini bebas untuk dibaca. Bahkan ada kitab suci seni mutlak yang langsung mengarah ke alam dewa kosmos yang tersedia untuk dijelajahi semua orang. Dengan belajar dari kristalisasi kebijaksanaan dan pengalaman orang lain, ini akan memperluas jalur kultivasi saya. Sui Ying tidak keberatan belajar dari orang lain. Dengan melakukan itu akan memperluas perspektifnya. Sama seperti bagaimana bakatnya di Dao of Void awalnya tidak bisa dibandingkan dengan Dao of Meraj ilusi alam, setelah belajar dari warisan oleh Void Primogenitor, Monarch Nine Cloud, dan memahami armor skala yang ditinggalkan oleh Jenderal Mogu yang berisi bakat tanpa bayangan, ditambah dengan mengamati koridor dunia yang hilang selama 1 triliun tahun. Pencapaian Sui Ying di Dao of Void terus meningkat. Itu bahkan telah melampaui pemahamannya tentang Dao of Slaughter dan Dao of Ripple. Dan dalam hidup ini, dia bergabung dengan agama suci awan selatan yang berspesialisasi dalam aspek kekosongan. Agama itu bahkan memiliki teknik avatar, teknik teleportasi alam penghancuran besar, dan teknik kekosongan keabadian. Mungkin pencapaiannya pada kehampaan dalam kehidupan ini mungkin lebih tinggi dari alam meraj dan ilusi. Itu sangat mungkin. Berkultivasi dengan referensi dari banyak senior versus perlahan berkultivasi sendiri sangat berbeda. Begitu banyak buku. Sui Ying pertama-tama menghabiskan total 2 hari menyapu semua buku. Prestasinya dalam aspek kekosongan awalnya tinggi sehingga hanya sedikit yang bisa menarik perhatiannya, hanya total 195 buku tentang elemen kekosongan. Adapun buku-buku yang ditulis oleh senior lain mengenai trik untuk mengolah gaya suci 12 awan selatan, Sui Ying meremehkan membaca itu karena beberapa dari senior itu telah mencapai kekuatan tingkat ke-10 di alam primal chaos. Sui Ying secara alami tidak mau membuang terlalu banyak waktunya. 195 buku, Sui Ying dengan lembut mengangguk. Lebih dari 30 dari 195 buku ini ditulis secara pribadi oleh Southern Cloud King sendiri. Yang lainnya adalah buku yang ditulis langsung ke alam dewa kosmos atau beberapa buku kuno dan aneh. Sebenarnya ada buku bagus tentang meraj dan alam ilusi juga, Sui Ying merasa menyenangkan. Bahkan ada lebih sedikit buku yang diperhatikan oleh Sui Ying tentang aspek meraj dan alam ilusi. Terutama karena tidak terlalu banyak buku tentang aspek ini di seluruh Realm Heart Gridland. Oleh karena itu, lebih sedikit yang ada di agama suci awan selatan. Hanya total 18 buku yang diperhatikan oleh Sui Ying, dan hanya 2 buku yang bisa dikultivasikan ke alam dewa kosmos. Dan tidak ada buku sama sekali yang memberi seseorang kemampuan untuk menunjukkan kekuatan tingkat ke-10 di alam primal chaos. Ini juga normal, memperlihatkan kekuatan di tingkat ke-10 setara dengan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan dewa kosmos. Itu sama sekali bukan teknik yang mudah dipublikasikan oleh sekte.
Seperti agama suci awan selatan, hanya setelah menjadi murid batiniah dia bisa mempelajarinya. Kalau tidak, murid non-batin harus membayar harga yang sangat mahal. Ini cukup. Ini cukup. Sue Ying merasa ditentang. 18 buku tentang Mirage dan alam ilusi ini telah membuka matanya secara signifikan. Dia pada akhirnya adalah seorang ahli hebat di alam Mirage dan ilusi, dan seseorang yang menciptakan gerakan tingkat ke-9 di alam Primal Chaos. Semua buku ini mewakili arah kultivasi yang berbeda. Mereka telah sangat meningkatkan kepercayaan diri saya dalam menerobos ke alam dewa kosmos. Masuk agama? Dia tidak peduli dengan harta karun. Sue Ying juga tidak peduli dengan dukungannya. Sebaliknya, apa yang lebih penting baginya adalah kitab suci seni mutlak yang ditinggalkan oleh banyak ahli dari generasi ke generasi di realem Heart Grid Land. Seperti kata pepatah, Dao tidak mudah diberikan kepada orang lain. Tidak mudah bagi Southern Cloud King dengan kekuatannya untuk mengumpulkan begitu banyak buku. Dan tidak mungkin bagi seorang kultivator untuk mengakses buku-buku ini jika dia tidak mau bergabung dengan agama sama sekali. Selain itu, tidak mungkin bagi Raja Awan Selatan untuk menerima pembudidaya tanpa kekuatan atau bakat yang diperlukan juga. Setelah mendapatkan buku-buku ini, Sue Ying pertama-tama menghafalnya. Baru setelah itu dia terus berkultivasi dengan low profile di dalam Southern Cloud Secret Religion. Dia kadang-kadang akan membolak-balik buku yang berbeda untuk memperluas perspektifnya. Seiring waktu, sudah 3 juta tahun setelah Sue Ying bergabung dengan agama suci awan selatan. Di gurun, sosok muda berjubah putih terbang di langit. Dia membunuh jalan menuju 9 tentara lapis baja di depan. Prajurit lapis baja ini memiliki senjata yang berbeda. Beberapa memegang pedang, beberapa memegang perisai, dan beberapa untuk busur dan anak panah. Hah! Pemuda berjubah putih itu melintas. Banyak sosok muncul di sekitarnya. Seolah-olah 8 hingga 9 sosok muncul dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat, dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Membedakan yang asli dari yang palsu itu sulit. Puh! Sue Ying mengarahkan jarinya ke punggung salah satu prajurit. Peng, bagian belakang prajurit itu segera meledak, meninggalkan lubang besar di belakang dan menyebabkan darah segar menyembur. Prajurit itu dengan cepat bereaksi, berbalik dan menebas kapaknya. Namun demikian, Sue Ying sudah tidak ada lagi. 10 sosok aneh muncul di tempat yang berbeda menuju prajurit yang memegang perisai berikutnya. Dengan mengandalkan teknik kultivasi tubuh yang menakutkan ini, Sue Ying dengan mudah menginjak-injak para prajurit ini. Hanya beberapa saat kemudian, 9 prajurit lapis baja itu benar-benar habis. Mereka menghilang dari tempat kejadian. Saya telah berhasil. Sue Ying mengungkapkan seringai. Tangga berbentuk pagoda muncul di kejauhan yang mengarah ke tingkat ke-7 yang lebih tinggi dari Istana Dewa Yuan. Sue Ying secara alami kehilangan level ini. Apa? Yingsan Sue Ying ini baru saja memasuki agama suci belum lama ini. Namun dia telah berhasil melewati tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan? Sangat cepat. Banyak tetua dalam agama suci awan selatan menerima berita itu. Mereka merasa bingung. Itu normal bagi para pembudidaya untuk menerobos dengan cepat setelah memasuki agama suci awan selatan. Tetapi setelah mempertimbangkan usia Sue Ying, semuanya terasa sangat berlebihan. Dia berkultivasi hanya selama 5 juta tahun. Apakah dia memasuki time space realm untuk berkultivasi? Dia mungkin telah berkultivasi selama ratusan hingga 1000 kali periode selama 3 juta tahun ini. Petik 2. Dia tidak melakukannya. Dia tidak memasuki lingkungan yang dipercepat waktu. Dilihat dari aura jiwanya, dia tampaknya sedikit lebih tua dari 5 juta tahun. Aku sudah menanyakan roh Arai sebelumnya. Selain berkultivasi di guanya sendiri, Yingsan Sue Ying praktis menghabiskan waktu lain untuk membaca di alam gudang buku. Dia belum memasuki lingkungan yang dipercepat waktu. Membaca buku? Oh, itu juga benar. The Book Repository Realm berisi banyak buku. Ada juga banyak buku yang ditinggalkan oleh para senior mengenai pengalaman mereka dalam mengolah gaya suci 12 awan selatan. Orang ini Yingsan Sue Ying seharusnya tidak memiliki guru sebelumnya. Dia seharusnya berkultivasi sendiri di area kecil Arden Fire City itu. Sekarang dia telah membaca begitu banyak buku, memperoleh pengalaman para senior, dia seharusnya mendapatkan pencerahan, langsung melompat ke kekuatan tingkat ke-6 Istana Yuan Dewa. Itu juga biasa. Seharusnya seperti ini. Para tetua sedang mendiskusikan masalah ini. Meskipun mereka mengerti itu normal bagi seorang jenius yang belum pernah dibimbing secara memadai sebelumnya untuk menerobos dengan cepat setelah memperoleh pengalaman dan bimbingan dari para senior, itu masih cukup mengerikan karena pihak lain hanya berkultivasi selama 5 juta tahun.
Ibu kota Awan Selatan. Di dalam sebuah kediaman yang sangat mewah, ada sebuah rumah bambu yang dikelilingi oleh air yang mengalir. Seorang gadis cantik berjubah ungu duduk bersila di dalam rumah ini. Jubahnya panjang dan praktis memenuhi setengah dari seluruh permukaan rumah bambu itu. Dia saat ini memegang jarum melakukan bordir. Menguasai. Seorang pria dengan hormat melaporkan dari luar tirai bambu, sepotong berita telah datang dari agama suci Awan Selatan. Apa masalahnya? Gadis ini dengan acuh tak acuh menanggapi. Tidak ada suara yang keluar darinya. Itu langsung meresap ke dalam jiwa pihak lain. Laki-laki itu tidak bisa membantu tetapi merasakan jantungnya menegang. Dia mengerti betapa menakutkannya tuannya, dan segera menjawab dengan hormat, murid batin terbaru dari agama suci Awan Selatan, Ying San Sueying baru saja melewati Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.